Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam acara Morning Call yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode GPIB. Bersama saya Pendeta John Frederick Clifford Patiasina selaku Pendeta Jemaat di GPIB Gideon Kelapa II Depok. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami, khususnya menilik hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini dengan baik, lalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu itu untuk melaksanakannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tentunya mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, John Calvin Maxwell, seorang pendeta dari Amerika Serikat, pernah menyatakan demikian. Become a good listener, you are able to connect with others on more level and develop stronger, deeper relationship. Ya, artinya kalau diterjemahkan bebas, menjadi pendengar yang baik, Anda dapat terhubung dengan orang lain di tingkat yang lebih tinggi dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dan lebih dalam. Demikian John Calvin Maxwell mengatakannya. Nah, menjadi pendengar yang baik dapat membuat seseorang itu menjadi hebat, dan tentunya memiliki relasi yang baik dengan sesamanya. Menjadi pendengar yang baik terhadap orang yang sedang berbicara dengan kita membentuk karakter kita peduli terhadap sesama dan dicintai oleh orang yang dikatakan berbicara dengan kita. Nah, hal ini selaras dalam bacaan kita hari ini, di mana Tuhan Yesus Kristus meminta agar banyak orang dapat mendengar pengajaran Yesus dengan baik, sehingga dapat memahami bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, dalam bacaan kita, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan masyal, yang artinya teka-teki. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur kepada banyak orang di tepi Danau Galilea. Lalu muncullah pertanyaan dari para muridnya yang berkata kepada Yesus, atau yang bertanya kepada Yesus, mengapa dia memakai perumpamaan dalam pengajarannya? Karena hal ini merupakan metode yang baru
yang dilakukan oleh Yesus dalam pengajarannya. Nah, pertanyaan ini diajukan karena keingintahuan para murid Yesus, mengapa Yesus tidak berterus terang saja untuk menjelaskan bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan tersebut atau yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, Yesus memberi jawab kepada para muridnya bahwa mereka, para muridnya, dapat memahami maksud keselamatan yang dilakukan olehnya. Namun pada saat itu banyak orang yang hadir itu sulit untuk memahami bahwa dirinya itu adalah juru selamat atau Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh banyak nabi dalam perjanjian lama. Nah, di sini juga dikatakan bahwa banyak orang pada saat itu melihat Yesus hanya sebagai rabi atau sebagai guru yang banyak melakukan mukjizat, dan juga kadang-kadang khotbahnya itu menarik untuk didengar. Nah, mereka belum memahami, yang mendengar pada saat itu, bahwa melalui Yesus kerajaan Allah di dunia ini sudah terwujud. Jadi Yesus menceritakan atau memakai perumpamaan, dan dia menjelaskan bahwa penabur yang dimaksud adalah dirinya untuk mempersiapkan panen raya, yaitu keselamatan bagi dunia ini. Walaupun mereka masih sulit untuk mengerti, namun sedikit demi sedikit banyak orang akan mengerti tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, kemudian di bagian akhir dalam bacaan kita, Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, bahwa dalam zaman Nabi Yesaya, umat Israel tetap menutup telinga mereka untuk mendengar firman Tuhan. Demikian juga pada zaman Yesus pada saat itu, bahwa banyak orang menutup telinganya untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya posisi kita pada saat ini adalah umat yang telah memahami bahwa juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita seperti itu posisinya. Nah, kemudian dikatakan kita dapat mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Namun, bisa saja dalam kehidupan kita pada saat ini kita menutup telinga untuk mendengar firman Tuhan dengan berbagai alasan yang ada. Karena saya sibuk, kemudian saya lagi urus cucu. Kemudian dikatakan sibuk bekerja karena saat ini kami sedang bekerja atau fokus bekerja di rumah, atau istilahnya work from home. Jadi nggak ada waktu, semuanya sibuk untuk bekerja. Sibuk gosipin orang, mungkin seperti itu dan beribu alasan lainnya untuk kita menutup telinga kita mendengar firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita diingatkan bahwa sudah saatnya kita kembali membuka telinga kita dan hati kita untuk selalu mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mewujudkannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bahkan COVID saat ini mudah menyerang tubuh kita. Banyak jemaat GPIB termasuk jemaat saya terpapar dan dirawat di rumah sakit. Bahkan ada yang menjalankan isolasi mandiri karena rumah sakit tidak lagi dapat menampung orang yang terpapar COVID-19. Sangat memprihatinkan, sangat mencekam. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan agar iman kita selalu dikuatkan untuk menghadapi pandemi saat ini. Kalau iman kita dikuatkan, maka imun kita, kekebalan tubuh kita akan meningkat. Dan kita kuat menghadapi paparan COVID-19 pada saat ini. Hikmat kita yang berasal dari Tuhan pun akan bertambah, sehingga kita bijak menjalani hidup yang akan lama berdampingan dengan COVID-19. Itu yang harus kita lakukan.
Mari kita semakin membuka telinga kita, membuka hati kita, agar firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan kita dikuatkan selalu untuk menghadapi situasi yang mencekam saat ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini, yang di dalamnya kami diingatkan untuk membuka telinga kami, hati kami, agar firman Tuhan selalu masuk dalam kehidupan kami. Ketika firman itu ada dalam hidup kami, masuk dalam hati kami, maka kami akan menjadi pendengar firman Tuhan dan sekaligus dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus meningkat, Tuhan tolong agar situasi saat ini dapat reda kembali. Tuhan, Engkau memberkati para aparat keamanan, para dokter, juru rawat, bahkan pemerintah, TNI dan Polri, yang terus-menerus mengupayakan penekanan laju perkembangan COVID-19. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Biar ketika mereka merawat banyak orang yang terpapar COVID-19, mereka juga terhindar dari paparan COVID-19 ini, Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau memberkati. Dan kami sebagai rakyat Tuhan, biarlah boleh mendukung pemerintah untuk tetap senantiasa mentaati protokol kesehatan, melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah dengan baik, sehingga bukan hanya kami yang selamat, tapi orang lain pun selamat. Ajari kami untuk melakukan seperti itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, pandemi ini mungkin akan lama berakhir, tapi kami tetap mengandalkan hidup kami pada kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB, khususnya dalam mempersiapkan persidangan Sinode ke-21. Dengan situasi saat ini cukup sulit Tuhan, tapi beri hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga Majelis Sinode bersama seluruh panitia yang ada di Surabaya, bahkan seluruh BP Mupel yang ada di wilayah-wilayah GPIB, Engkau memberkati, agar kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab khususnya Majelis Sinode untuk menyelenggarakan persidangan Sinode ke-21 ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam situasi pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Engkau pelihara kehidupan jemaat yang ada di wilayah GPIB. Engkau memberkati Tuhan. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan mereka seperti semua, agar lewat makanan, minuman, obat-obatan, dan jamahan tangan kasih Tuhan, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Lalu bagi mereka yang juga terdampak ekonomi dan sebagainya, Tuhan juga tolong agar kami bisa bangkit dengan kekuatan kasih Tuhan. Lalu Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang ditinggalkan oleh kekasih jiwa mereka karena paparan COVID-19. Tuhan, kuatkan mereka agar mereka tidak kehilangan pengharapan, tapi tetap berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat kami ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Berkati hari-hari kami ke depan Tuhan, agar hari-hari kami ke depan selalu berjalan atas kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, perhatikan protokol kesehatan, yaitu 5M, biarlah kasih Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.